Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan apa aja sih nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di KPPN Balikpapan dan kira-kira bagaimana penerapannya. Yuk simak terus ya. Sebelumnya, perkenalkan kami bertiga, Ahmad Zaikifli Alkof, Anggi Enomeiza Luna, dan Dea Paramita. Kami dari kelas B kelompok 3, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 tahun 2023. Nah, di sini kami memasuki agenda 2 dengan tema nilai-nilai berakhlak dengan fasilitator Bapak Denny Asmayadi. Langsung aja, apa sih yang bakal kita bahas? Nah, yang pertama, profil KPPN Balikpapan, yang kedua, nilai-nilai berakhlak, dan yang terakhir, kesimpulan. Profil KPPN Balikpapan. KPPN Balikpapan bermula dari Kantor Bendahara Negara atau KBN dan Kantor Kas Negara atau KKN yang berdiri pada tahun 1974, merupakan kantor vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Banjarmasin dan berada pada satu gedung yang sama, yaitu Gedung PU yang bertempat di Klandasan, Balikpapan. Fungsi yang pertama, pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 3. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 4. Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran negara melalui kas negara. Dan berikut beberapa fungsi lain dari KPPN Balikpapan. Nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. KPPN Balikpapan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan dengan menghadirkan layanan-layanan seperti online monitoring SPAN, layanan seksi bank, berbagai inovasi seperti risol siram, Koprol 047, Dunat, Liga LPC, Iga Sapi 047, MOR 047, dan sebagainya. Selain itu, ada rekonsiliasi, monitoring sakti, pengaduan DJPP, dan pengaduan KPPN. Akuntabel. KPPN Balikpapan selalu memberikan data laporan dalam bentuk arsip data komputer atau ADK ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai bentuk akuntabilitas. ADK laporan KPPN terdiri atas ADK laporan kas posisi atau LKP dan ADK laporan arus kas atau LAK yang dihasilkan dari aplikasi KPPN, yaitu aplikasi SP2D, aplikasi Bendum, dan aplikasi Vera yang diproses secara harian. Selain itu, data yang dikirimkan berupa data dari aplikasi Gaji PNS Pusat atau aplikasi GPP yang dikirimkan secara bulanan. Core value kompeten pada KPPN Balikpapan terlihat pada piagam penghargaan yang telah dimiliki unit kerja tersebut. Pertama, KPPN Balikpapan sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria pembangunan JET-I menuju WBK-WBBM. KPPN Balikpapan telah berkomitmen dalam mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Hal ini ditunjukkan dengan piagam penghargaan yang didapatkan KPPN tersebut. Pembuktian kedua adalah KPPN Balikpapan berhasil mendapatkan piagam penghargaan sebagai unit kerja memenuhi kriteria wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada tahun 2019. Selanjutnya, KPPN Balikpapan juga berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh KPPN Balikpapan telah diakui dan sesuai dengan standar internasional. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM yang diperoleh oleh KPPN Balikpapan terus meningkat. Dalam semester 1 tahun 2023, KPPN Balikpapan memperoleh total 4,79 dari skala 5 meningkat 0,2 dibandingkan dengan 2022, yaitu sebesar 4,77. Selain itu, beberapa penghargaan lain juga diperoleh,
seperti pembinaan dan supervisi pada KPPN lingkup Kanwil, penyaluran dak fisik, laporan monet pembiayaan UMI, dan lainnya. Dengan bukti piagam penghargaan tersebut, maka KPPN Balikpapan telah melakukan core value ASN kompeten. Core value harmonis. KPPN Balikpapan rutin melaksanakan ODOI atau One Day One Information sebagai sarana sharing antar pegawai. Selain itu, dilaksanakan juga capacity building dan pembinaan mental dan rohani untuk membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif antar pegawai. Core value selanjutnya yaitu loyal. KPPN Balikpapan bersedia mengorbankan waktu untuk melakukan sesuatu di luar dari pekerjaan pegawainya, seperti melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi mengenai aplikasi DigiPay 1 dan kartu kredit pemerintah, migrasi aplikasi gaji, YSKPP, dan langkah-langkah akhir tahun, serta bimbingan teknis dan sosialisasi lainnya kepada Satker Lingkup KPPN Balikpapan. Core values ASN berakhlak selanjutnya adalah nilai adaptif. KPPN Balikpapan menyelenggarakan capacity building, salah satu bentuk pelatihan sikap dan mental untuk pegawai-pegawainya. Penyelenggaraan pelatihan di ruang terbuka ini merupakan salah satu pendekatan modern dan diharapkan menambah kesehatan mental pegawai yang akan mempengaruhi pembentukan sikap yang diperlukan nantinya. Berikut adalah dokumentasi saat penyelenggaraan capacity building. Nilai-nilai berakhlak yang terakhir adalah nilai kolaboratif. KPPN Balikpapan bekerja sama dengan KPKNL Balikpapan untuk mengadakan kedai lelang UMKM. Kedai lelang UMKM merupakan salah satu program unggulan dari DJKN untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Kedai lelang UMKM diharapkan dapat membangun spirit kepada seluruh insan lelang DJKN agar terus berinovasi dalam memberikan layanan lelang dan memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders serta dapat berkontribusi bagi penerimaan negara secara optimal. Berikut pembelajaran yang dapat diambil dari penerapan core values berakhlak oleh KPPN Balikpapan. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, untuk menjadi pemerintahan berkelas dunia, pelayanan yang diberikan kepada publik harus dioptimalisasi. Yang kedua, nilai akuntabel. ASN harus dapat menjaga nama baik bangsa dan negara dengan tidak melakukan hal-hal buruk yang dapat mencoreng nama baik organisasi atau instansi maupun berani mempertanggungjawabkan segala tindakannya sebagai pelayan publik. Yang ketiga, nilai kompeten. ASN harus terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat menjawab tantangan yang selalu berkembang dan lebih kompleks. Kemudian nilai harmonis, yaitu adanya rekan kerja yang dapat diandalkan, dipercaya, dan selalu saling menjaga silaturahmi. Kemudian nilai loyal, setiap ASN harus loyal kepada bangsa dan negara. Sikap loyal tersebut dapat diwujudkan dengan cara rela berkorban demi kepentingan organisasi atau instansi masing-masing. Kemudian nilai adaptif, sebuah instansi agar dapat mengikuti perkembangan zaman perlu menciptakan tempat atau lingkungan yang mana dapat memungkinkan pegawainya berlatih berpikir adaptif atau out of the box. Yang terakhir, nilai kolaboratif, yaitu ASN baik sebagai individu maupun sebagai sebuah organisasi secara keseluruhan perlu untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah core value ASN berakhlak merupakan nilai-nilai dasar yang harus dipedomani setiap ASN. Instansi yang baik adalah instansi yang seluruh pegawainya telah memahami dan mengimplementasi nilai-nilai berakhlak dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. KPPN Balikpapan telah mengadaptasi dan mempraktekkan nilai-nilai berakhlak baik dalam diri tiap pegawai, lingkungan kantor, maupun kantor itu sendiri secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.